Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih setia bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan lanjutkan kajian hadis Ramadan yang akan kita akses melalui aplikasi hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis Rasul. Bagi yang belum punya, silakan download aplikasinya via Google Play, kemudian ketik Pusat Kajian Hadis, kemudian pilih aplikasi hadis Ramadan. Bagi yang sudah punya tentunya, langsung saja kita buka aplikasinya. Silakan dibuka, dan kalau sudah terbuka, kita akan klik kajian utama. Kemudian kita akan klik kajian kita yang berjudul Perbanyak iktikaf di masjid. Perbanyak iktikaf di masjid. Silakan diklik kalau sudah ketemu. Kemudian kita akan baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis riwayat dari Imam Bukhari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah, haddatsana Abu Bakar an Abi Husain, an Abi Hasin, an Abi Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Kita baca terjemahnya dulu. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Abu Hasin, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW selalu beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Baik, iktikaf adalah salah satu syiar dan juga merupakan amalan sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. I'tikaf artinya berdiam diri di dalam masjid dengan niat ibadah karena Allah. Jadi kalau misalnya orang diam di masjid bukan niat i'tikaf, itu tidak dihitung i'tikaf. Tapi kalau misalkan kita masuk masjid, kemudian kita berada di dalam masjid, lalu kita beriktikaf, ya, maka kita dinamakan i'tikaf dan tentunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niat i'tikaf? Niat i'tikaf diantaranya adalah nawaitu an a'takifa atau nawaitul i'tikafa ma dumtu fihi fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya ulang, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di dalam masjid ini, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah niat iktikaf. Nah, iktikaf ini memang merupakan salah satu usaha kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari aspek iman, ya, untuk meningkatkan keimanan dan spiritualitas. Ya. Berlama-lama, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu keistimewaan. Ya, masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana masjid ini merupakan, ya, tempat orang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, kemudian juga membaca Al-Quran dan juga taklim dan semuanya. Berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kenikmatan batin yang luar biasa. Dalam masjid kita merasa tentram. Seakan-akan dunia itu kita akan singkirkan, kemudian kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ibaratkan, ya, kalau misalnya kita mau masuk istana atau masuk kerajaan, gitu ya, atau masuk ke suatu tempat yang sangat penting misalnya dalam kehidupan kita, ya, itu tidak semudah orang masuk begitu saja. Contoh misalnya masuk istana presiden, ya, tentu prosedurnya sangat ketat, ya. Dari mulai perjanjian dulu, ya, agenda dulu, kemudian masuknya menggunakan SOP yang sangat ketat, begitu ya. Dan durasi kita bertemu dengan presiden, pemilik rumah atau
yang menepati sana tersebut itu mungkin tidak begitu lama gitu ya, karena banyak kepentingan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak mudah orang masuk istana presiden atau masuk tempat-tempat tertentu. Sebetulnya juga kalau kita analogikan, sebetulnya masuk rumah Allah itu lebih sulit daripada kita masuk tempat lain. Ya, rumah Tuhan. Ya, seharusnya lebih sulit daripada rumah-rumah yang lain begitu ya. Tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya yang begitu besar, justru Allah mengundang hamba-hambanya untuk datang ke masjid, mensyiarkan masjid dan iktikaf di dalam masjid. Mengundang dan terbuka 24 jam. Allah membuka kesempatan kepada para hambanya untuk beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena memang Allah sangat Rahman dan Rahim kepada para hambanya. Ya, bahkan dalam suatu hadis diceritakan atau dikisahkan bahwa selama orang berada di masjid dan dia belum berhadas, maka dia didoakan oleh para malaikat. Allahumma rahamhu, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, berikanlah dia, limpahkanlah dia rahmat, kasih sayangmu, dan juga ampunanmu. Itu doa para malaikat kepada orang yang berada di dalam masjid selama orang ini belum berhadas. Berarti semakin lama di dalam masjid dan dia tidak berhadas, maka malaikat terus mendoakan. Doa malaikat sudah pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat sekalipun. Ya, jika i'tikaf disunahkan di mana waktu kapan saja, terlebih jika di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana tadi hadis yang disampaikan oleh perawi bahwa Rasulullah SAW biasa di bulan Ramadan beriktikaf selama 10 hari. Kita asumsikan berarti Rasulullah mulai iktikaf di setiap bulan Ramadan dari mulai malam 21 sampai dengan malam terakhir Ramadan, 10 hari. Dan ditambahkan keterangan berikutnya, di tahun beliau wafat, ya, beliau iktikaf terakhir kalinya di bulan Ramadan sebanyak 20 malam, ya, 20 malam. Berarti kalau 20 malam hitungannya kemungkinan besar dari malam ke 11, 12, 13, terus terakhir sampai malam akhir Ramadan, malam 29 atau malam 30. Apa tujuan iktikaf di bulan Ramadan? Ya tentu saja jawabannya adalah ingin sekali menggapai malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Selamat beriktikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini ya, kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga ya lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.